Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nusyirwan Eskom MM. Saya merupakan salah satu dosen tetap program studi S1 Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SMA Putra Riau. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yaitu terkait penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya gunakan dalam video pembelajaran adalah mata kuliah e-commerce dengan kode mata kuliah INS 532 yang merupakan kuliah wajib dalam prodi manajemen yang terdapat pada semester 5 atau semester ganjil. Bobot mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS yang disampaikan dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Pada metode ini, dosen akan menyampaikan materi melalui presentasi yang diselingi dengan interaksi dengan mahasiswa dalam bentuk diskusi dan tanya jawab maupun case study. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilakukan di kelas secara luring sebanyak 16 kali tatap muka yang mencakup ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah e-commerce adalah salah satu mata kuliah wajib pada SMA Putra yang bertujuan untuk membantu pemahaman kepada mahasiswa tentang e-commerce. Materi yang akan dibahas meliputi penyebab munculnya e-commerce, batasan, kegiatan, dan keuntungan serta risiko e-commerce. Selanjutnya ada juga manajemen supply chain e-commerce dan model atau penggolongan e-commerce. Perbedaan e-commerce, marketplace, online shop, dan online store. Dan juga strategi pemasaran digital pada UMKM, sistem pembayaran transaksi e-commerce, customer relationship management, dan manajemen supply chain e-commerce. Kompetensi yang akan dicapai dan dikuasai oleh mahasiswa yaitu mampu merumuskan, mengoperasikan ketentuan, dan menguasai konsep teoritis dalam membuat toko online di marketplace dan membuat situs e-commerce. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini dipilih dan dikembangkan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman saat ini. Adapun CPL pada mata kuliah ini dari prodi manajemen adalah menguasai konsep teoritis terkait literasi data, teknologi dan manusia, serta aplikasinya untuk berperan dalam kehidupan global sesuai dengan tuntutan revolusi industri 5.0. Menguasai pengetahuan tentang pemanfaatan berbagai piranti lunak dalam bidang informatika terapan, dan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Mampu melaksanakan kegiatan fungsi-fungsi bisnis pada level operasional sebagai realisasi gagasan bisnis yang memanfaatkan sumber daya bisnis secara efektif dan efisien. Terus mampu memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana penunjang kelancaran manajerial, serta mampu berkomunikasi dengan baik pada semua pihak terkait. Dan untuk CPMK-nya, ya, dalam mata kuliah ini kami memiliki pokok pembahasan yang menarik karena tidak hanya memperhatikan teori yang ada, tetapi kami mengkombinasikannya dengan perkembangan zaman saat ini. Pokok-pokok pembahasannya diantaranya di pertemuan pertama itu pengantar e-commerce, selanjutnya di pertemuan kedua itu membahas batasan, kegiatan, dan risiko e-commerce. Di pertemuan ketiga dan keempat itu membahas model atau penggolongan e-commerce. Pada pertemuan kelima, materi yang diterangkan di sini adalah e-commerce, marketplace, online shop, dan online store, serta perbedaannya. Terus di pertemuan ke-6 yaitu strategi pemasaran digital pada UMKM, terus sistem pembayaran transaksi e-commerce. Selanjutnya di pertemuan ke-9 setelah UTS langsung membahas tentang customer relationship management. Di pertemuan ke-10 manajemen supply chain e-commerce. Dan pertemuan ke-11 dan 12 itu membuat deskripsi dan katalog di toko online tentang produk yang menarik, ya, di media sosial. Di pertemuan ke-13 itu mempelajari bagaimana membuat toko online di marketplace, dan terakhir adalah membuat website toko online, ya, membuat website toko online. Terakhir, ya, di pertemuan ke-16 itu melaksanakan ujian akhir semester. Referensi yang kami gunakan di sini adalah buku e-commerce tentang e-business dan mobil e-commerce, karangan Iputu Agus Eka Pertama STMT, terus buku e-commerce implementasi strategi dan inovasinya,
terus modul tutorial e-commerce karangan Wardijono Utomo. Dan juga kami mencari karya ilmiah dan jurnal-jurnal materi yang terkait lainnya. Metode pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning, presentasi, case study, dan atau case method ya. Adapun penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri atas beberapa poin, yaitu kehadiran 15%, tugas 15%, quiz 20%, ujian tengah semester atau mid 20%, dan ujian akhir semester 30%. Baiklah, demikian pemaparan dan penjelasan singkat video pembelajaran untuk mata kuliah e-commerce ini. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran real teaching yang dilakukan di kelas secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya. Pada kesempatan ini kita masuk kepada pertemuan ketiga, yaitu tentang model atau penggolongan e-commerce. Ya, sehat semua ya? Sehat. Oke, ya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka lagi ya dalam perkuliahan ini dengan mata kuliah e-commerce ya di pertemuan ketiga ini ya. Oke, kita langsung saja ya saudara-saudari semua. Jadi di pertemuan ketiga ini ada materi kita ya tentang model dan penggolongan e-commerce. Ada yang tahu e-commerce itu? Pernah dengar? Pernah ya? Oke, jadi model-model atau penggolongan e-commerce itu terdiri dari beberapa ya. Di antaranya itu ada B2C, ada B2B, ada C2C, ada C2B ya, ada B2G, B2B, dan B2C ya. Jadi business to business customer, business to business, ada customer to customer ya, dan customer to business, business to government, government to business, terus ada government to consumer. Oke, kita lanjut ya. Apa itu e-commerce? Ya, jadi e-commerce itu adalah singkatan dari elektronik komersial ya. Jadi dia merupakan aspek yang merujuk pada pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui internet ya, beserta transfer uang dan data untuk mengakses transaksi ini ya. Ada juga definisi dari e-commerce ini adalah transaksi jual beli secara online yang menggunakan perangkat elektronik ya. Terus istilah ini digunakan dalam berbagai format bisnis, termasuk transaksi retail online, lelang elektronik, supply chain management, dan pengelolaan data keuangan. Jadi dia tidak hanya sebatas transaksi jual beli saja ya. Saat ini ya semua aspek kehidupan itu sudah menggunakan internet ya. Salah satunya adalah transaksi jual beli. Transaksi jual beli. Oke, kita lanjut. Teknologi ya, teknologi utama yang mendukung e-commerce antara lain adalah internet ya. Terus pengolahan data elektronik, sistem manajemen inventaris, dan sistem otomatisasi data pertukaran ya. Terus e-commerce memungkinkan bisnis dan konsumen bertransaksi di lingkungan virtual tanpa batasan geografis atau waktu ya. Jadi mengubah cara tradisional dalam melakukan bisnis. Dulu orang kalau berjualan itu offline ya, di pasar-pasar ya, ada di keramaian. Sekarang tidak, sekarang orang sudah berjualan melalui dunia maya. Jadi tidak harus datang ke tempat secara offline, tidak harus bertransaksi langsung menggunakan uang untuk berjual beli ya. Terus dan ini mencakup berbagai jenis transaksi bisnis ya, dari B2B, B2C hingga C2C ya, dan menyediakan platform efisien untuk pertukaran barang dan jasa. Seiring berkembangnya zaman, e-commerce sudah mengalami pertumbuhan pesat ya, didorong oleh perkembangan teknologi internet dan perubahan kebiasaan konsumen. Apalagi setelah semenjak COVID ya, jadi semuanya serba online. Kuliah pun juga online ya, semuanya serba online. Cari jodoh juga serba online, ya kan?
Ada yang kayak gitu, ya. Jenis-jenis e-commerce yang paling populer dan contohnya adalah e-commerce. Jadi e-commerce itu atau toko online itu adalah aspek krusial dalam bisnis di era digital, ya. Dan platform ini terdiri dari berbagai jenis berdasarkan kategori serta fungsionalnya, ya, masing-masing. Jadi berikut penjelasan lengkap mengenai jenis e-commerce beserta contohnya. Kita mulai dari B2B. B2B ini adalah business to business. Jadi transaksi jual beli antara perusahaan dengan perusahaan. Ya. Model ini paling umum ya. Model ini paling umum ya di dunia e-commerce, di mana konsumen memiliki akses langsung di berbagai produk dan layanan melalui platform online. Tahu itu platform ya, semacam situs ya, atau marketplace ya, yang disiapkan oleh platform tertentu ya. Di antaranya seperti apa? Ada nggak contohnya? Seperti apa? Ya, jadi di sini ada Shopee, ada Tokopedia, ya, ada Lazada dan lain sebagainya. Banyak sekali ya, banyak sekali. Tapi yang lebih familiar dengan kita sehari-hari adalah Shopee, ya. Jadi situs B2C seringkali menyediakan pengalaman berbelanja, ya, yang mana kaya fitur ya, termasuk rekomendasi personalisasi, ada ulasan produknya di situ, dan layanan pelanggan yang responsif. Ya. Ini menciptakan lingkungan belanja yang nyaman dan efisien ya. Jadi meningkatkan kepuasan pelanggan dan memicu ulasan positif. Contoh lain adalah ada Zalora ya untuk fashion, dan Lazada yang menyiapkan berbagai produk ya dari elektronik hingga rumah tangga. Jadi saat ini ya banyak ya platform-platform e-commerce ini yang ada tersebar. Tapi yang paling familiar adalah Shopee ya. Dulu ya, sebelum beberapa tahun sebelumnya, berbelanja online ini masih banyak yang takut ya. Takut dengan penipuan, takut dengan barangnya yang benar apa tidak, takut barangnya yang bagus apa tidak ya. Sehingga beberapa situs e-commerce ini itu menyiapkan keraguan-keraguan daripada pelanggan ini. Misalnya jaminan, barang boleh dilihat dulu baru dibayar, bayarnya belakangan, tidak harus transfer dulu ya, barang datang baru bayar seperti COD ya, sehingga tidak membuat pelanggan itu menjadi takut-takut atau ragu atau ada penipuan ya. Itu sudah disiapkan oleh situs e-commerce sendiri. Di antaranya ada Tokopedia, ada Shopee yang sudah familiar di masyarakat luas ya. Nah. Terus ada lagi model e-commerce itu B2B ya. B2B ini menghubungkan bisnis dengan bisnis sebagai target pasar utamanya ya. Jenis ini melibatkan transaksi antara produsen, grosir atau distributor. Platform ini seperti Alibaba ya, ada Thomasnet ya, contoh utama dari e-commerce B2B ini ya. Mereka menyediakan pasar yang memungkinkan perusahaan untuk membeli, menjual barang dalam jumlah besar. Jadi seringkali dengan harga yang lebih kompetitif. Kalau secara online B2B ini seperti apa? Ya, jadi B2B itu sekali lagi adalah transaksi jual beli antara produsen dengan perusahaan atau produsen dengan produsen. Contohnya misalnya ya, kita membuka suatu toko kecil di rumah, ya kan? Terus kita membelinya di grosir. Ya, jadi misalnya ke Indo Grosir ya, Indo Grosir, kita berbelanja di Indo Grosir, terus kita berjualan di minimarket kita, itu sudah bisa dikatakan B2B ya. Nah, sementara kita berjualan langsung kepada produsen ya, pemakai, itu bisa dikatakan B2C ya. Ya. Karena volume transaksi pemasaran ini secara online ya, dan nilai transaksinya lebih besar serta kebutuhan logistik yang lebih kompleks ya. Oleh karena itu platform B2B ini menawarkan fitur seperti manajemen rantai pasok ya, integrasi ERP dan alat pembayaran yang sesuai dengan operasi bisnisnya. Jadi sudah lengkap di situ ya, B2C itu. Ada nggak B2B itu di Shopee? Ada ya. Jadi di Shopee itu ada transaksi yang jenisnya B2B, ada C2C, dan ada juga C2B, gitu ya. Oke. Nah, kalau C2C ya, C2C adalah jenis ya jual beli
antara customer dengan customer, ya. Contohnya apa tuh? Jual beli customer dengan customer. Jadi ya, model C2C ini ya memungkinkan konsumen untuk menjual langsung kepada konsumen lain melalui platform online. Contohnya apa? Misalnya di antara saudara ada yang menjual kuliner ya, contohnya mungkin kue ya, kue ya kan, bisa dipesan melalui Shopee ya, atau jenis lainnya ya, dari kita sendiri kepada pemakai atau konsumen ya, melalui platform online. Oke. Contoh populer dari model ini adalah ada namanya eBay ya, ada eBay, ada Tokopedia juga, ada Shopee juga ya. Terus fitur unik dari C2C ini adalah sistem penilaian dan ulasan yang memungkinkan pengguna untuk memberikan feedback. Ada kan setiap kita berbelanja di situ ada nanti diberi ulasan, ya kan? Di videoin, ada narasi lagi, nanti disuruh lagi diberikan lagi minta bintang berapa, kan gitu ya. Ya. Ini membantu dalam membangun kepercayaan dan transparansi dalam komunitas. Ya, jadi kalau kita berbelanja di Shopee itu atau di salah satu situs online, ya kita pasti melihat ya ulasan-ulasan, terus ada apa namanya nih istilahnya, ratingnya, ya kan, kita juga melihat jumlah terjualnya puluhan atau ribuan gitu ya. Terus ada testimoni, ya kan gitu ya. Oke, dan juga ya C2C ini memiliki sistem pembayaran yang aman dan mudah ya, seperti PayPal untuk memudahkan transaksi antar individu ya. Tapi kalau masih kurang percaya juga bisa barang datang baru dibayar, ya kan, COD ya. Oke. Terus ada lagi C2B ya, C2B ini customer to business ya. Jadi ini adalah antara penjual produk atau jasa ke bisnis ya, ke perusahaan ya. Jadi ini sering terjadi di sektor seperti fotografi stok, di mana fotografer menjual foto mereka ke platform seperti Shutterstock gitu ya. Nah, atau di bidang influencer marketing, di mana individu menawarkan jasa pemasaran ke merek. Ya. Keunikan C2B ini terletak pada pemberdayaan konsumen, memberikan mereka platform untuk menawarkan jasa atau produk secara luas. Ya. Contohnya apa kira-kira? Ada contoh lain nggak untuk C2B ini? Ya, jadi si customer menjualnya kepada perusahaan atau ke bisnis. Ada yang bisa memberikan contoh di sini? Ya, apa kira-kira? Ya, bisa secara offline-nya misalnya seperti ini. Ada mungkin yang tahu toko oleh-oleh Insirah, ya kan? Jadi dia sebagai penjual, ya, pembisnis, dan nanti ada personal yang mengantarkannya ke toko tersebut. Ya, jadi customer orang perorangan ke pebisnis atau perusahaan seperti itu. Ya, secara kecil-kecilan yang di depan ya. Nah, dia menitip kuenya, ya kan? Jadi semua kue itu ditampung ya oleh berbagai orang, si pembuat kue tadi, ya kan? Bisa jadi ada 10 orang ya. Jadi 10 orang ini itu bisa dikatakan customer, dan 1 orang ini bisa jadikan bisnis ya atau perusahaan. Kira-kira seperti itu. Nah, ya. Tapi yang lebih banyak untung siapa kira-kira? Bisnis ya. Dia tidak perlu punya modal, dia nggak perlu bertenaga, dia hanya menolong, membantu menjualkan. Di situ dia dapat untung. Dan dia tidak pernah rugi, ya kan? Nah, yang rugi itu gimana? Yang buat kalau barang yang laku gimana? Dipulangin, ya kan? Mungkin rusak atau gimana? Nah, ya, berarti kita harus jadi pebisnis ya. Amin. Ya. Oke, berikutnya ada lagi B2G. Ya, B2G ini adalah transaksi secara online antara pemerintah dengan pebisnis dengan pemerintah, ya. Di antaranya itu ada prosedur pengadaan pemerintah yang sering melibatkan proses tender yang panjang dan kompleks. Ya, misalnya apa kira-kira? Ya, contohnya adalah perusahaan menyediakan peralatan atau jasa untuk proyek pemerintah. Misalnya kantor gubernur, ya, kantor gubernur itu membutuhkan membutuhkan seperti
ada mungkin ATK, ya kan? Nah, jadi ada perusahaan yang memasuknya di situ. Bisa jadi nanti itu di tender ya. Mungkin biayanya atau apanya bisa ratusan juta atau miliar, ya kan? Nah, itu misalnya dilelang. Ya, itu bisa dikatakan B2G, business to government. Ada lagi kebalikannya, government to business, ya. Jadi government to business inilah pemerintah menyiapkan layanan informasi kepada sektor bisnis. Platform ini seperti ya portal pemerintah untuk platform bisnis atau situs lelang seluruh pemerintah, ya. Nah, jadi contohnya ya ilustrasi G2B ini ya adalah apa kira-kira? Ya, apa kira-kira untuk G2B ini? Ya, nah, apa kira-kira? Ada contohnya? Ya, ada contohnya untuk ya untuk G2B, government to business, ya. Contohnya apa? Ya, menyediakan jasa lelang, ya, oleh pemerintah pebisnis, ya. Apa bisa juga ya seperti BPJS, ya enggak, BPJS itu kan pemerintah ya, itu bisa untuk ditawarkan kepada perusahaan, bisa juga ke customer langsung, ya kan, misalnya kampus ya, kampus itu memakai jasa BPJS, jadi kampus ini bisa dikatakan bisnis ya, atau sebaliknya ya, atau sebaliknya. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau G2C ini adalah platform seperti eKTP ya, eKTP. Nah, sekarang kan bikin KTP kan nggak perlu datang lagi ke kantor camat ya, sudah bisa menggunakan secara online ya, pengurusan KTP, pengurusan NPWP dan lain sebagainya. Kan? Nah, itu dia ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu model atau penggolongan daripada e-commerce ya. Jadi e-commerce ini intinya adalah transaksi ya, baik itu jual beli atau pelelangan ya, atau pengurusan seperti eKTP tadi secara online ya, dengan menggunakan jasa internet dan platform ya. Kalau untuk jual beli itu biasanya orang banyak menggunakan Shopee atau marketplace ya. Nanti kita akan ada yang namanya apa itu marketplace atau apa itu e-commerce ya. Nah, jadi kita sampai ke situ nanti. Ya, apa bedanya marketplace dengan e-commerce? Ya, ada lagi namanya online store, online shop. Ada pernah dengar itu kan? Ada juga seperti itu. Ya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Silakan bertanya. Ya, ada pertanyaan mungkin? Oke ya, tadi kita sudah menerangkan pengelompokan atau jenis-jenis e-commerce. Ya, jadi e-commerce itu adalah sistem jual beli secara online. Sekarang ada pertanyaan, ya. Pertanyaannya itu adalah apa saja aktivitas pada e-commerce itu? Ya, diantaranya adalah aktivitas promosi. Coba ya, coba yang bisa menerangkan tentang aktivitas promosi. Siapa? Saya Pak. Oke. Dengan Lira. 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 Silakan Lira. Ya. Ya. Aktivitas promosi yaitu taktik atau strategi yang digunakan perusahaan untuk memperkenalkan produknya kepada individu. Individu, berarti yang namanya promosi biasa lah ya. Kalau misalnya di situs e-commerce itu berupa iklan, ya kan? Kadang-kadang ada
iklan itu yang terbang-terbang, ya kan, ada yang muncul gitu ya, sehingga membuat customer untuk mengkliknya, ya. Tuh iklannya macam-macam ya. Itu adalah aktivitas promosi, ya. Mungkin saudara banyak melihatnya di situs-situs toko online. Selanjutnya ada yang namanya aktivitas ordering atau pemesanan. Nah, kira-kira seperti apakah aktivitas ordering ini? Saya Pak, Oke, silakan dengan Putri. Putri ya, silakan Putri. Aktivitas ordering atau pemesanan, konsumen dapat melakukan pemesanan terhadap suatu produk ataupun jasa tertentu ataupun sekedar mendapatkan informasi mengenai produk ataupun jasa yang disukainya melalui website. Oke, ya jadi kalau misalnya di ini ya, di Shopee, nanti nampak di situ kan? Nampak di situ ya, di apa namanya nih, kalau kita klik sekarang posisi yang dipesan itu lagi di mana, ada nggak? Ada ya. Nah, lagi OTW ke sini gitu ya. Oke. Berikutnya ada namanya aktivitas pengiriman ya, akan dikirimkan gitu ya. Kira-kira ada yang bisa menerangkan untuk pengiriman itu? Ya, silakan Caca. Ya, silakan. Aktivitas pengiriman yaitu suatu proses atau kegiatan yang berkaitan dengan pengangkutan barang atau produk dari suatu lokasi ke lokasi lainnya, baik secara bisnis maupun pribadi. Ya, thank you ya. Oke, jadi pengiriman barang itu bisa menggunakan jasa kurir ya. Iya. Nah, seperti Tiki, JNT, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya adalah aktivitas untuk pembayaran. Jadi setelah ya kita melihat iklan-iklan ya, kita lihat semuanya, terus kita ini ya, pingin membelinya, langsung kita order. Setelah di order, langsung di pembayaran. Dikirim atau dibayar dulu? Ada yang dibayar dulu, ada yang dikirim dulu. Jadi ada dua ya. Kalau misalnya dia pembayaran dulu, berarti dia transfer. Kalau misalnya jenisnya itu adalah COD, pembayarannya berarti dia kirim barang, sampai barang di tempat baru dibayar. Itu untuk pembayaran. Pembayaran ya. Pembayaran tuh kira-kira seperti apa? Ya Pak, Iya. kalau aktivitas pembayaran tuh di mana pada saat peminjaman barang atau jasa pasti dilakukan melalui pengiriman berbayar. Jadi aktivitas pembayaran tuh di mana konsumen melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang telah dipesan melalui metode pembayaran seperti transfer rekening bank, kartu kredit atau bayar di tempatnya langsung. Atau COD ya. Ya, itu adalah pembayaran ya. Dari Anggarannya sih Pak. cukup ya. Kalau cukup ya kita sambung materi e-commerce ini pada pertemuan berikutnya. Mungkin cukup sampai di sini, kita sambung ke pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya tutup ya dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Lebih kurang banyak maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.